Kita akan membawakan berita-berita juga ya. Berita-berita yang tidak menarik-menarik banget ya. Karena sebenarnya tuh banyak berita yang menarik, cuma gue tuh nggak mau ngebahas berita-berita yang terlalu serius guys. Pengennya tuh Bang Yono tuh membahas berita-berita yang menarik, yang nggak berhubungan, apalagi kayak misalkan berhubungan dengan pemerintah gitu. Oh no, Bang Yono tuh bukannya apa-apa ya. Bang Yono tuh pro pemerintahan, jadi berhubungan dengan pemerintahan tuh Bang Yono tuh nggak mau bahas guys. Takutnya nanti orang tuh salah paham ya. Jadi Bang Yono akan membawakan berita-berita yang normal aja, nggak berhubungan dengan pemerintahan ya. I love you. Saya coba nih. Viral pegawai disebut pamer mobil mewah, Bea Cukai Pasuruan membantah. Loh, sebentar. Harusnya tidak berbau-bau ini ya. Sebentar. Ini tuduhan, katanya tuduhan. Ya. Sinet terbaru di Bea Cukai Pasuruan. Sebuah video TikTok menarasikan pegawai Bea Cukai Pasuruan tengah pamer mobil mewah viral. Dalam video, KPK bahkan diminta turun tangan mengusut hal ini. Bagaimana kebenarannya? Video yang diunggah oleh lambe-lambean, memang lambe itu kadang-kadang ya. Itu memperlihatkan deretan mobil mewah di sebuah gudang. Beberapa orang tampak mondar-mandir di antara mobil. Terlihat pula seorang yang menaiki salah satu mobil warna merah sambil tersenyum dan memberikan jempol ke perekam. Lalu ada seorang yang sedang tersenyum di antara mobil-mobil. Video itu dibumbui tulisan besar Sinet terbaru di Bea Cukai Pasuruan. Pada bagian bawah ditulis, "Halo KPK, segera OTW ke Bea Cukai Pasuruan yang banyak oknum pamer hidup hedon tanpa sedikit pun rasa malu." Netizen kita tuh sekarang adalah sudah jadi cepu all in ya. Dia udah bertransformasi internet netizen Indonesia ya. Pihak kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pasuruan memastikan narasi dalam video itu fitnah. Pada video tersebut tidak ada pegawai ataupun keluarga dari pegawai Bea Cukai. Nah, ini yang menurut gue ini akan terjadi di kemudian. Ini gue udah feeling nih bro. Gue udah feeling ini bisa terjadi guys. Ini gue agak-agak feeling. Jadi gini, yang ditakutkan sekarang tuh adalah apa-apa tuh nanti dikaitin. Dan ini sepertinya sudah mulai terjadi ya. Sebenarnya tidak ada, menurut saya tahu yang di bawah ini ya. Jadi bisa jadi sebenarnya lo nih lagi jalan-jalan di Dubai, truk, foto, posting di Instagram, di TikTok. Wow, Bea Cukai Majalengka sedang pamer mobil, padahal di Dubai. Jadi semua konotasi itu diarahkan gitu lah. Menurut gua, kalau menurut gua dari gua sendiri, sekarang adalah saatnya berbenah ya. Yaitu adalah menjual, karena kita lihat juga waktu itu terjadi di OLX itu adalah penjualan secara massal dalam satu hari yang sama. Terdapat penjualan motor gede dalam jumlah yang lebih dari 3 di hari yang sama. Pertanda apakah itu? Melarikan diri? Menghapus bukti? Saya tidak tahu ya, kita nggak tahu. Kalau kalian nonton video wawancara antara Najwa Shihab dengan Rossi, bukan pembalap tapi Mbak Rossi ya. Itu di situ kok bukan Najwa Shihab, Mbak Rossi dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani itu sampai menangis guys. Sampai menangis. Inilah hati nurani kita, coba tolong ya. Dipakai. Karena apa? Karena negara Indonesia tuh sedang lagi getol-getolnya untuk pajak, tapi dilukai oleh beberapa bagian banyak orang pajak, beberapa oknum orang pajak ataupun bea cukai yang bisa mencoreng ya. Ini dia. Pertanda kalau menu-menuin rumah. Bahas pajak aja bang, mumpung bulan Maret. Betul. Jangan. Cukup. Kita tuh harus menjadi, Bang Yono menghimbau kepada kalian menjelang 2024 ini menjadi netizen yang pintar. Yaitu belajar ya di sekolah. Untuk kita tidak ikut-ikutan mengomentari berlebihan. Biarkan kepolisian negara tercinta kita dan juga KPK yang kita hormati
untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Karena mau bagaimanapun kita adalah negara hukum. Kita sudah lihat bahwa hukum di negeri ini kita percayakan kepada kepolisian, dan pastinya kita akan percaya ya bahwa KPK maupun kepolisian akan melakukan ini dengan sangat baik. Oke. I believe, good Kapis, I believe. Jadi ini jadi sebenarnya gini ya. Ini yang terjadi ini bisa jadi netizen kita itu posting apapun tiba-tiba dikaitin sama bea cukai sama pajak, guys. Ada orang nih jalan, ada motor BMW, foto, cepret. Bea cukai ini pajaknya, padahal belum tentu. Ya, jadi belum tentu. Ya, banyak yang mungkin belum ketemu. Mungkin ya. Sekarang yang terjadi itu adalah banyak di kantor-kantor di daerah manapun itu berada ya, pasti lagi banyak yang was-was dan keringetan ya, karena dia mikir kayak, oh apakah saya juga nanti ya lagi ada obral barang mewah nih, benar. Jadi buat kalian yang memang kelebihan uang dan kalian ingin membeli barang-barang mewah, coba cek. Kayaknya seperti kayak mungkin di Shopee, Tokopedia, OLX, banyak barang-barang mewah yang mungkin lagi bertebaran. Dari tas-tas, dari baju-baju ya, baju-baju yang di atas 10 juta gitu mungkin, tas-tas di atas 35 juta mungkin ya. Dan juga mobil ataupun motor-motor yang di atas dari ratusan juta. Itu sepertinya banyak, mungkin bisa saja banyak ya. Tapi hati-hati karena bisa saja pemiliknya itu adalah tukang cilok. Siapa yang punya mobil ini harga mobil berapa? 3,5 M. Wah, siapa yang punya? Tukang cilok. Ya. Ini yang punya siapa? Tukang cakwe. Itu cakwe yang kuahnya merah apa yang kuahnya coklat? Yang kuahnya merah. Oh, yang biasa di depan masjid Mutakin nih, dekat sini. Ya biasanya kuahnya gitu. Enak asal panas ya. Tapi biasanya kecil-kecil aja gitu cakwenya. Kan ada tuh cakwe yang gede-gede banget tuh. Gue sih lebih prefer malah ngebahas cewek. Gak semua yang punya Harley korup bang. Saya juga ada Harley hasil nyicil dari zaman kakek ke bapak saya terus turun ke saya. Saya lagi nyari istri supaya bisa turunin cicilan ke Harley-nya ke anak saya. Nyusahin ya Farhan, dijual aja. Ya itu Harley, tuh Harley jadi beban keluarga, bro. Orang di mana-mana nurunin tuh harta. Dinasti anjing, bukan nurunin utang. Utang lu turunin ke bawah. Bangun dinasti. Seperti siapa yang bangun dinasti? Siapa? Gak tahu siapa sih, juga gak tahu. Ada nggak yang bangun dinasti? Ayo, Kim Jong Un, benar Kim Jong Un, betul. Keras. Jadi yang pastinya ya. Jadi ini bisa saja ini sebenarnya enggak. Tadi karena bea cukai dan pajak. Tapi gue percaya nih guys. Tapi ini serius. Bang Yono tuh percaya bahwa sebenarnya masih banyak banget orang-orang di bea cukai maupun perpajakan yang lurus, hati bersih, dan suka pergi ke rumah ibadah, dari masjid, pengajian, ke gereja, wihara, ke mana lagi tuh, pokoknya ke tempat-tempat ibadah mereka, dan mereka melakukan pelayanan, ada yang sedekahnya bagus, dan mereka tuh di jalan yang lurus. Banyak. Saya percaya itu. Tapi pertanyaan saya tuh adalah, mereka tuh naik pangkat nggak ya kayak gitu? Atau ada di situ-situ saja? Atau Oke, itu berita pertama ya dari Bang Yono. Oke, kita lanjut ke Kita lihat viral Prio hamburkan uang mainan saat PLT Walkot Bekasi pidato di rapat DPRD. Nah ini ada lagi. Bang Yono tuh nggak mau ngebahas hal-hal yang berbau dengan pemerintah karena Bang Yono tuh pro pemerintahan ya. Karena mau bagaimanapun pemerintahan kita itu luar biasa, betul. Tapi memang ada aja kadang-kadang berita-berita yang memang menarik. Video menunjukkan seorang pria menyampaikan protes sambil menghamburkan uang mainan saat PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto pidato viral di media sosial. Pemkot Bekasi menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Kita lihat kronologinya ya. Aksi viral itu, kasihan lagi, mana sudah tua. Aksi viral itu dilakukan di gedung DPRD Kota Bekasi saat anggota Dewan melakukan rapat paripurna HUT ke-26 Kota Bekasi. Video yang beredar seperti terlihat di detik.com terlihat seorang pria mengenakan kemeja putih menyampaikan protes. Pria tersebut kemudian menghamburkan uang mainan dari balkon. Uang tersebut kemudian terlihat bertebaran ke arah para anggota Dewan duduk. Terlihat
Juga seorang pria lain mencoba menghentikan aksi pria tersebut. Dia marah, mungkin banyak yang protes karena ini uang mainan ya. Iya, karena kan bukan uang rakyat. Kepala Bagian Humas Setda Koda Bekasi, Amsyah, mengatakan peristiwa tersebut ya terjadi pada hari Jumat. Baru terjadi kemarin. Jadi kan berarti ini kan terjadi setelah hari Jumat ya, setelah sholat Jumat juga. Berarti kan kalau orang ini adalah orang Muslim, berarti dia entah pulang dulu atau selama Jumatan dia nggak bawa duit mainan gitu. Ya mungkin dia belinya di Pasar Gembrong kali ya. Menggelar rapat paripurna ya, dia jadi lagi mengerepat. Apa tujuannya tuh apa? Inilah. Pecah cuy. Dia sampai melakukan selebrasi setelah melakukan tendangan free kick. Bukan Ronaldo, tapi dia adalah, ingat sekali lagi, ini bukan Ronaldo tapi ini adalah Mario. Karena kalau Ronaldo itu biasanya habis gol. Ya, kalau ini habis nyiksa. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Sebenarnya apa yang terjadi ya? Ya tiba-tiba saat PLT Wali Kota menyampaikan sambutannya, melakukan aksinya, tiba-tiba masuk, kita kan lagi rapat paripurna di situ, tiba-tiba pas PLT Wali Kota sedang bersambutan, tiba-tiba ada kejadian itu. Oke. Pria tersebut diduga merupakan bagian dari masa aksi yang menggelar demonstrasi di luar gedung DPRD. Ya habis kalian rapat aja sih nggak ditemuin. Makanya dong ditemuin. Oke, dia mengaku belum tahu apa tuntutan dari pria yang menghamburkan uang mainan. Karena itu maksudnya mungkin artinya tuh, nih kamu hambur-hamburkan saja gitu. Aku ingin menghamburkan uang mainan. Nah coba kira-kira yang punya hati nurani, empati maupun apa, kira-kira apa yang dihambur-hamburkan itu? Itu adalah duitnya sendiri ya, karena dia beli duit mainan. Dia mengaku belum tahu apa tuntutan dari pria yang menghamburkan uang mainan itu. Ya. Ini harus belajar nahu sorop nih, biar dia ngerti. Ya, asbabun nuzulnya. Biar dia paham juga bro, ini pasti ada sebab dan akibat guys. Ya nggak mungkin masa nggak tahu, ya kan? Pasti tahu dong. Ini loh, ya udahlah, namanya hidup ya. Mereka kan lagi demo tuh di luar. Iya, Bapak kan lagi rapat aja di dalam. Nggak tahu tiba-tiba ada salah satu yang begitu. Masih kita dalami maksudnya apa. Ya. Waktu dia tabur-tabur uang itu, dia langsung diamankan oleh Satpol PP untuk disuruh keluar. Di situ kan ada petugas keamanan. Oh iya. Jadi tapi bagus ya menurut gua. Tapi setidaknya kita bisa mengapresiasi orang ini. Orang ini tuh melakukan sebuah demonstrasi atau melakukan sebuah namanya freedom of speech. Ya. Dengan cara tidak menyakiti, ya, dan bahkan dia memberikan sebuah narasi. Kenapa ya? Oh, kamu lagi sendiri, kamu begini. Ada bansos pak? Ada bansos? Media. Hati-hati ya, benar. Nah, kan dia maksudnya tadi sampai mana? Saya jadi takut. Ya, jadi bagus karena dia melakukan freedom of speech, dia nggak nyakitin orang juga. Dan dia tuh mengamburkan dan dia membawakan sebuah narasi, sebuah theater of, ya kan, dia melakukan teater gitu ya. Nih gitu. Ya itu mungkin adalah kalau Bang Yono yang duduk di bawah mungkin akan merasa sedih karena maksudnya apa ngambur-ngamburin uang. Kita aja tuh budgetingnya aja pasti kita pikirin, karena semua yang kita lakukan di sini itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jangan bawa-bawa akhirat bang. Mereka nggak percaya nggak. Mereka percaya nggak akhirat ada gitu sih. Mereka percaya. Mereka mikir cuma nanti pas tua tobat. Oke. Nah ini dia nih. Kita akan masuk ke berita balap liar. Siapa anak otomotif di sini? Viral balap liar, mobil digrogol dilempari batu oleh warga. Bagus. Karena liar guys. Karena liar. Siapa yang kalian dulu waktu muda pernah balapan liar? Aduh guys, kalian tuh norak kalau kalian tuh balapan liar. Gue dulu waktu itu di Kampung Melayu pernah. Rekaman video memperlihatkan mobil dilempari batu oleh warga saat tengah melakukan balapan liar di wilayah Grogol, Jakarta Barat. Viral di media sosial. Pelemparan batu ini dilakukan karena warga geram atas suara knalpot racing. Nah ini nggak cuma mobil, pada motor-motor yang suaranya, bro, motor ente itu Supra.
Ya, knalpot ganti 25 juta biar suaranya kayak ngebulet kayak CC 1000. Tapi motornya Supra nggak usah, nggak sama, nggak seimbang gitu maksud gua. Jadi buat kalian-kalian yang sekarang coba deh ya. Coba sekarang kalian siapa yang sekarang naik motor dan suara dari knalpot kalian tuh gede? Bung Lol, coba kita akan voting. Siapa yang knalpotnya diganti knalpot racing? Ini bener-bener. Coba gue pengen tahu berapa dari kalian. B aja sih bang. Oke. Iya dong laki. B aja sih bang. Oke. Jadi kalau dilihat nih 87% knalpot kalian biasa aja ya. 17% knalpotnya gede. Oke. Kelihatannya banyak dan gua merasa luar biasa juga sih. Di atas 80% penonton Bang Yono ini memiliki knalpot yang biasa aja. Anak introvert sih lo bro, gantilah ke knalpot racing. Anak muda gimana sih? Anda kok knalpotnya biasa aja? Malu dong bawa keluar nggak bunyi. Nih lo keluar nih dari rumah lo tuh buat pamer dong, nyalain bum 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 bum. Orang keluar, mas knalpotnya gede banget suara. Iya dong, lo enggak. Ludahin. Gimana sih? Hanya 13% dari kalian yang suara knalpotnya kemungkinan matinya itu nanti susah. Karena harus minta maaf sama banyak orang bro. Untuk 13% ini adalah orang-orang yang matinya itu nanti ya susah karena banyak tetangga yang bilang wah knalpotnya kenceng banget, rasanya mati susah nih orang gitu. Nah itu kemungkinan besar bisa jadi ya. Sedangkan yang sisanya nih 80%. Tapi gue salut buat kalian itu ternyata orang biasa. Ya orang normal gitu maksudnya, nggak mau jadi orang-orang yang kayak kan banyak ada orang yang kadang-kadang motornya tuh dipretelin, tulang-tulangnya tinggal tulang doang, ya kan? Kayak Ucing Hiber, gue pernah ketemu Ucing Hiber itu motornya gue yakin enggak dicopot-copotin. Kalau dia punya motor tuh dia nggak akan copot-copotin sampai tulang doang karena dia aja udah tulang. Jadi rasanya aneh ketika dia menyamakan dirinya dengan motor ya. Kita baca nih. Dalam video viral yang dilihat di detik.com, tampak sejumlah warga melemparkan batu ke arah mobil yang tengah melaju kencang di jalan raya. Tampak puluhan warga berkumpul di pinggir jalan saat peristiwa itu terjadi. Menurut gua ini bagus ya. Kepada para RT, Pak RT maupun Pak RW, kalian yang punya WhatsApp RT RW tolong dikirimkan pesan gue bahwa disediakan kayak batu sak yang isinya tuh batu-batu. Jadi kayak ada sak-sak semen gitu yang isinya batu-batu. Jadi kalau terjadi pembegalan, terjadi pencurian atau maling, warga tuh udah tahu nyari batu di mana. Ya. Jadi dia bisa ambil dan langsung lempar gitu. Disediakan dan biarin aja itu nanti dimasukin ke iuran warga ya. Coba tolong dikasih tahu ya. Di akhir video tampak pula ada serpihan kaca yang diduga akibat pelemparan batu itu. Pas Paur PDIM Humas Polres Metro Jakbar Bribka Ahmad Aksari mengatakan peristiwa ini terjadi lantaran warga geram dengan bunyi knalpot racing mobil. Ya coba tolong deh buat kalian yang punya knalpot suaranya gede-gede banget, kalian tuh bisa mengganggu tetangga-tetangga kalian. Pulang jam 3 pagi, setengah 3 pagi, ngapain? Ada orang yang pulang setengah 3 pagi, jam 3 pagi suara motor ya kan? Gak apa-apa bang, emang lagi gayanya gini, namanya juga anak muda bang. Tapi lo jelek, gak usah dikerenin motornya, gak nolong muka ya. Jadi tolong biasa aja, normal aja ya. Ya, tolong normal-normal aja hidup ya. Jadi gue rasa ini terjadi karena memang knalpotnya aja gede. Ya mudah-mudahan itu tindakan yang begini ya, walaupun terlihat anarkis, tapi sini sebenarnya tidak dibenarkan untuk tindakan warga, tapi warga udah geram. Tapi ini membuat orang-orang yang jadi lewat situ jadi hati-hati. Oh, nggak mau lah lagi balapan di situ. Akhirnya pindah ke tempat lain. Bagus, nggak apa-apa. Biar kasih pelajaran aja.
5 fakta aksi cabul sopir Pajero onani di bawah JPO saat istri hamil tua. Nah ini gimana nih? Kita pengen tahu aja ya. Kita ingin tahu apa yang terjadi dengan berita ini ya. Aksi sopir Pajero kenapa spesifik banget ya? Kenapa spesifik ke sopir Pajero? Kan dibilang aja seseorang, nggak usah harus kayak sopir Pajero. Kan kayaknya menurut gue JPO tuh apa? Itu loh, daftar pencarian orang, jembatan penyeberangan orang ya, JPO ya. Beli Pajero mampu, micet nggak mampu. Ini sopirnya Denny Zikuat. Jomblo kok. Bilang-bilang micet ya. Aksi sopir Pajero onani di bawah JPO Kuningan. Setiabudi deket nih sama daerah gua nih. Kenal jangan-jangan. Terungkap sudah. Jangan-jangan dia termasuk anggota dari komunitas onani bawah jembatan. Bukannya diserahkan ke majikannya setelah video aksi cabulnya viral di media sosial. Oke, kita pengen tahu dulu guys kenapa ya. Kenapanya kita pengen tahu. Setelah mencurigai aksi pelaku tersebut, wanita tersebut kemudian merekamnya. Hal ini membuat sopir Pajero kaget hingga kemudian dia tancap gas. Peristiwa ini direkam oleh seorang wanita pengguna JPO pada Selasa. Semula wanita tersebut curiga karena mobil Pajero tersebut berhenti di bawah. Oh, tunggu. Dia berarti melakukan ini di dalam mobil kan? Terus ada cewek lewat JPO. Wah, titit nih, ya kan? Sunroofnya kebuka. Aku saatnya ngerekam, bro. Kita tanya sama Mbak Ketantan. Mbak Ketantan masih ada nggak di sini? Ya, ini bukan maksudnya mau apa-apa ya, tapi maksudnya ya. Misalkan seorang cewek jalan di atas jembatan dan ngeliat tiba-tiba ada cowok di bawah lagi melakukan onani gitu. Apakah mungkin si cewek tuh kayak wah saatnya ngerekam nih. Bro, ini juga di luar nalar menurut gua. Iya enggak sih? Oke, kita akan lihat ya di bawahnya. Polsek Setiabudi kemudian turun menyelidiki kejadian tersebut. Tidak butuh waktu lama, sopir Pajero itu diamankan polisi setelah diantar oleh majikannya. Belakangan terungkap sopir Pajero itu ternyata sudah beristri. Istrinya sedang hamil 9 bulan. Faktanya adalah sopir Pajero diantar majikan. Fakta bodoh amat fakta ini. Sopir Pajero punya istri sedang hamil. Bro, ini gue rasa sih harusnya malah nggak perlu diungkap ke media sosial sih maksud gue. Pertama dia melakukan itu di public space. Bukan di public space, dia di dalam mobil. Cuma sunroofnya kebuka, dapat angin, ya kan? Kayak dapat angin lah intinya. Ya, maksud gua. Dan berapa banyak orang di dalam mobil? Itu kan privacy. Ada orang yang dalam mobil ciuman. Nggak boleh guys, nggak boleh. Kalau lagi ciuman nggak boleh kalau lagi jalan mobilnya. Misalnya lagi jalan ngebut nih 100 terus ciuman, nggak bisa, bahaya. Jangan ya. Motif sopir Pajero onani demi kepuasan diri. Ya apalagi? Motifnya apalagi dong? Selain itu, masa buat beli Steam Deck? Gak mungkin kan? Kadang-kadang nih berita juga ngajak berantem. Ya aneh banget bro. Beritanya juga. Fakta keempat, keterangan perekam video. Gue pengen tahu nih. Kepada perekam video tersebut, sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Buat apa? Bro, sejumlah saksi juga dimintai keterangan dong. Perekam tersebut melintas dan melihat Ayan. Jadi dia melintas, dia ngelihat, kemudian dia malah diam aja. Kan masih melakukan hal-hal tidak senonoh. Terus dia balik lagi, terus dia videokan. Oh dia udah lewat. Kan di dalam mobil bro. Nggak, oke. Menurut lo guys, menurut lo nih ya, tapi ini menurut lo aja ya. Menurut lo si sopir ini emang patutnya salah apa enggak menurut lo? Kalau menurut lo bisa kena tuntut pencemaran nama baik nggak tuh? Aneh aja ya. Terus sopir Pajero masih diperiksa, apalagi yang mau diperiksa?
AN saat ini masih diperiksa intensif di Polsek Setiabudi. Maaf nih ya. AN saat ini masih diperiksa intensif di Polsek Setiabudi. Gini ya, diperiksa intensif. Ada yang udah kabur ke luar negeri belum? Oke. Sampai saat ini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan. Enggak salah, cuman lalai aja. Iya. Enggak sih, cuma enggak sengaja kebuka. Intensif genting banget anjir, kasusnya apa ini? Ya kan maksud gua gini ya. Dia gini ya. Terlepas dari perbuatan dia itu dia melakukan onani, tapi dia melakukan itu di dalam mobil. Memang mungkin dia nggak nurunin kaca jendelanya karena takut kelihatan orang, jadi dibuka sunroofnya, dapat angin dari atas. Ya kan beda, hilir angin dari atas. Terus ternyata ada cewek yang lewat ngeliat, wah, terus dia lewat aja, terus dia balik lagi baru direkam. Dan dia itu kan oke. Gini. Kenapa gue harus pusing ya? Kan gue tidak melakukan itu ya. Ya, ini menurut gue sih cuma berlebihan aja cara. Kecuali dia tuh kayak gini loh. Tiba-tiba nih dia masuk ke dalam bus, terus tiba-tiba wah. Nah, itu kena pasal melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Datang ke kawinan orang, ya kan? Orang ngambil makan dibuka celana. Ya kan, orang pada ngantri itu ngapain tuh orang tuh buka celana? Ih. Nah, perbuatan tidak menyenangkan bisa dituntut. Nah itu adanya karena apa? Kalau nonton jawab sendiri sabodo teing. Ya kan tuh Mbak Tantan aja bilang. Kecuali yang kasus tadi sambil lihat siswa SMP. Nah, sengkek lehernya bang. Ya handman kayak gak ngerti aja. Tangan lu pegel aja masih diajar bro. Capek gak sih lehernya? Ya Charlotte so ngomong pegel lo. Pegelnya nanti kalau udah lupa. Karena ya nggak semua orang suka dijadiin bahan onani bang kan. Betul. Nah mendingan di berita ini dia ngasih tahu motifnya apa untuk kepuasan diri, betul. Tapi apakah dia kan ketahuan istrinya lagi hamil 9 bulan. Cuman menurut gue aneh aja sih. Maksud gue aneh aja nih. Karena dia melakukan itu di dalam mobil ya. Gue gak tahu apakah dia lagi nonton Jav, bisa aja. Coba tanya aja gitu, kamu lagi nonton film apa gitu atau apa gitu. Enggak, lagi ngelihat singa berantem. Oh itu ya, iya wajib dipenjara sih. Iya wajib dipenjara kalau dia ngelihat berantem ya, singa berantem. Aku lagi lihat apa, singa berantem. Oke. Perlu tuh.